Halo semuanya, salam sehat dan semangat dari Bapak. Kembali kita pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Pengerti Singkawang. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang KD 3.1 3.2, yaitu tentang teks deskripsi. Kita lanjut ke materi pelajarannya ya. Materi pelajarannya tentang teks deskripsi. Silakan dicatat judulnya di buku kalian masing-masing. Materi pembelajaran 1, teks deskripsi. Nah, untuk KD-nya tidak perlu dicatat lagi ya, karena pada penjelasan sebelumnya Bapak sudah meminta kalian menulis KD-KD ini. Jadi kalian cukup menulis judulnya saja. Setelah menulis judul, kalian juga menuliskan tujuan pembelajaran di teks deskripsi ini ya. Nah, ini juga boleh kalian catat di buku masing-masing. Jadi tujuannya setelah membaca teks deskripsi, siswa dapat 1. Menjelaskan definisi teks deskripsi, 2. Menyebutkan ciri teks deskripsi, 3. Menyebutkan dan menjelaskan jenis teks deskripsi, 4. Menjelaskan cara menemukan informasi teks deskripsi. Nah, ini silakan dicatat dulu. Nah, setelah menulis tujuan pembelajarannya, kita masuk ke yang pertama, definisi teks deskripsi. Namun sebelum itu, kalian harus membaca ataupun mendengarkan teks berikut sebelum Bapak menjelaskan apa itu definisi dari teks deskripsi. Silakan simak ya. Sekolahku. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah, sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar, yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, nikah, olahraga, dan lainnya. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang laboratorium IPA dan komputer yang cukup besar. Warna merah dengan kombinasi abu-abu menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku. Taman dan kantin tidak lupa menambah lengkap keindahan sekolahku. Setelah membaca teks tersebut, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Ada berapakah gedung utama sekolah yang dituliskan pada teks tersebut? 2. Di mana lokasi sekolah yang dijelaskan pada teks tersebut? 3. Warna apakah yang menjadi dominasi pada sekolah yang dijelaskan tersebut? Nah, ini dijawab di hati masing-masing ya. Jadi nggak perlu dikumpulkan. Oke, setelah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita lanjutkan ke definisi teks deskripsi. Jadi anak-anak, teks deskripsi ini terdiri atas 2 kata ya, yaitu teks dan deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi sendiri artinya pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran atau penjelasan mengenai suatu keadaan, baik berupa objek maupun peristiwa, secara jelas, lengkap, dan rinci. Nah, ini juga boleh kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai keadaan atau peristiwa atau objek kepada pembaca sehingga seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan keadaan tersebut. Nah, jadi di sini disebutkan pengertian dan tujuannya ya. Ini wajib sekali kalian catat di bukunya. Berikutnya ciri-ciri teks deskripsi. Ada beberapa ciri teks deskripsi, di antaranya
1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Melibatkan kesan indera atau di sini panca indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Seperti contoh tadi tentang teks sekolahku, di situ disebutkan ya lokasinya di mana, apa saja yang ada di sana, warnanya seperti apa. Nah, itu salah satu ciri dari teks deskripsi. Jadi dia menjelaskan ciri objeknya itu secara terperinci atau detail. Di sini menggambarkan atau melukiskan sesuatu udah jelas ya. Kalau yang kedua, melibatkan kesan indera. Jadi gambaran objek ini menjadi jelas seperti kita seolah-olah melihat di panca indera ya, melihat, merasakan, mendengar ya. Ataupun mengecap kalau misalnya deskripsinya tentang makanan ya, misalnya asin, manis sekali. Nah, ini melibatkan panca indera pengecap. Kalau pendengaran tadi mungkin suara-suara angin bertiup ya dari kejauhan, misalnya di sekolah yang tadi dijelaskan pada teks yang sudah Bapak bacakan. Setelah menjelaskan ciri-ciri teks deskripsi, kita lanjut ke jenis-jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, jadi ada beberapa jenisnya. Yang pertama, deskripsi explanatory. Nah, ini juga perlu kalian catat ya. Teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis dan tidak bersifat rekaan atau imajinatif. Ini pengertian dari teks deskripsi explanatory. Kemudian deskripsi sugesti, yaitu teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Misalnya yang muncul ketika melihat ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara seseorang. Deskripsi sugesti ini bersifat imajinatif berdasarkan kesan yang dialami penulisnya. Jadi perbedaannya, kalau deskripsi explanatory ini tidak bersifat imajinasi ya, tapi berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Sedangkan sugesti ini itu ditulis berdasarkan pendapat pribadi ya, kesan yang muncul. Apabila Bapak melihat seseorang yang baru, pasti kesan pertama Bapak bisa saja orang itu orang baik, tapi belum tentu menurut kesan orang lain itu orang baik, bisa menjadi orang yang tidak baik. Misalnya melihat ekspresi wajahnya, gerak-geriknya, dan gaya bicara seseorang yang mungkin baru kita kenal. Nah, ini maksud dari deskripsi sugesti. Kalau explanatory ini jelas, jadi sesuai fakta yang kita lihat langsung ya. Misalnya kita melihat seseorang, kita langsung seseorang yang tidak baik ya, misalnya orang itu pernah menjadi pelaku kejahatan. Nah, pasti kita akan beranggapan ataupun langsung menangkap orang itu adalah orang yang jahat karena faktanya dia pernah melakukan suatu kejahatan. Jadi ini maksudnya deskripsi explanatory. Jenis yang berikutnya berdasarkan objeknya. Di sini terbagi menjadi 4 jenis ya. Jenis yang pertama, deskripsi tempat. Contohnya tadi teks sekolahku yang sudah kita dengarkan. Yang kedua, deskripsi benda. Ini mendeskripsikan benda. Ini benda yang dilihat oleh penulis. Sebenarnya tempat itu tadi juga merupakan benda ya, namun itu benda yang lebih luas atau lebih besar. Kalau di sini deskripsi benda ini dan benda yang lebih kecil ya, mungkin bisa saja sepatu, pakaian ya, begitu ya. Berikutnya deskripsi waktu. Jadi teks deskripsi yang menggambarkan peristiwa dengan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian peristiwa dalam teks yang ditulis. Misalnya kamu menceritakan tentang kegiatanmu hari ini.
Dari bangun tidur pukul 5.30 misalnya, kamu bangun kemudian mencuci muka, gosok gigi, dan seterusnya. Waktu selanjutnya jam 7 pagi atau jam 6.30 kamu sudah berangkat, bisa siap-siap mau ke tempat kerja, mungkin ikut orang tuanya, membantu orang tuanya ya, sambil belajar nanti. Di masa pandemi ini kalian kan tidak ke sekolah ya, jadi mungkin ada kegiatan lain setelah mandi pagi, membantu orang tua, ataupun bersiap-siap mengikuti pelajaran online. Jadi waktunya kamu sebutkan jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, sampai seterusnya. Ini maksudnya deskripsi waktu. Kemudian deskripsi orang. Nah ini tadi, ketika kita melihat seseorang, kita menggambarkannya. Oh, Bapak Yudhistira ini seperti ini gambarannya. Jadi menggambarkan tokoh atau orang. Kamu juga bisa menggambarkan orang-orang di sekitar kamu, misalnya ayah dan ibu kamu. Itu masuk dalam deskripsi orang. Nah, setelah menjelaskan tadi tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, jenis, ya kan? Kalian akan Bapak beri latihan. Latihannya adalah 1. Buatlah sebuah teks deskripsi yang menggambarkan tentang rumah kalian. Masing-masing minimal 4 paragraf. 2. Perhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Tugas ini dikerjakan di buku latihan, kemudian kalian foto dan kirimkan melalui tugas latihan 1 bahasa Indonesia yang ada di Classroom. Jadi nanti jangan lupa setelah mengirim tugas di Classroom, pilih serahkan tugas agar Bapak bisa memeriksa tugas yang kalian buat. Jadi sekali lagi, tugasnya adalah membuat teks deskripsi yang menggambarkan tentang keadaan rumah kalian. Minimal 4 paragraf. Jadi kalian jelaskan rumahnya dari depan, tengah, kemudian dapur, kemudian belakang. Kalau mau panjang lagi mungkin di lantai 2-nya dijelaskan. Lebih panjang lagi rumahnya misalnya besar, ada lantai 3, kalian jelaskan juga ya sampai ke lantai 10 misalnya rumahnya. Nah itu tugasnya yang Bapak tunggu hari ini ya, silahkan dikirimkan di foto ya dari buku catatan di buku latihan. Jadi tulis di buku latihan, kemudian kalian foto dan kirim atau upload di Classroom.